warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kali Jaga Muda. Halo sahabat Kali Jaga Muda. Nah, sahabat Kali Jaga Muda pasti diasingkan dengan kalimat jas merah. Apa itu jas merah? Jas merah merupakan jangan pernah sekali-sekali melupakan sejarah. Nah, kebetulan nih kami dari kelompok 2 yang berada di Diorama Arsip Jogja Tujuan mulia dari dibangunnya Diorama Arsip Jogja ini yang pertama adalah kami ingin mengenalkan tentang sejarah Yogyakarta kepada masyarakat Yogyakarta pada khususnya dan masyarakat umum pada umumnya gitu ya, jadi masyarakat luas baik nasional maupun internasional. Jadi Jogja ini kan mempunyai predikat daerah istimewa gitu ya. Namun istimewanya karena apa? Itu tidak semua orang tahu. Bahkan masyarakat Jogja sendiri yang lahir di Jogja, yang dibicarakan Jogja itu kadang ketika ditanya istimewa Jogja itu di mana sih? Itu nggak tahu. Kenapa kok kita dapat predikat istimewa? Disitulah kemudian muncul gagasan untuk membangun suatu diorama yang isinya itu menceritakan tentang sejarah Yogyakarta, mulai dari sejak berdirinya Kerajaan Mataram sebagai tonggak cikal bakal berdirinya Yogyakarta hingga ke era keistimewaan. Ada beberapa masa periode yang tertuang atau disajikan di diorama itu, mulai dari masa kejayaan Mataram, kemudian masa Kesultanan dan Kadipaten Paku Alaman, masa-masa revolusi industri ya dengan adanya politik dan sebagainya, masa revolusi fisik, kemerdekaan RI, kemudian masa pemerintahan daerah istimewa itu sendiri dan juga terakhir di keistimewaan Yogyakarta. Nah, selain itu, selain kita ingin mengenalkan atau memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang sejarah Yogyakarta, sejarah panjang Yogyakarta, kurun waktu 430, kita juga ingin mengenalkan arsip-arsip tentang sejarah Yogyakarta kepada masyarakat. Tentu kalau kita bicara sejarah, pastinya informasi tentang sejarah ini terkait pada arsip, ada di arsip. Nah, tujuan mulia yang ingin dicapai itu kita juga ingin meningkatkan pemanfaatan arsip. Ya, jadi kalau saat sebelum ada diorama, seperti kita tahu tingkat pemanfaatan arsip ya di nasional maupun di internasional itu mungkin cenderung sedikit ya. Berbeda ketika kita di dunia perpustakaan, banyak yang sekali yang bahkan tingkat pemanfaatannya cenderung lebih tinggi. Nah, dengan adanya diorama kita berharap nantinya pemanfaatan arsip di DPA DIY ini selaku lembaga kearsipan daerah juga ikut naik tingkat kunjungan maupun tingkat pemanfaatannya.
bagaimana Ibu kaitannya dengan semangat anak muda dalam menumbuhkan semangat nasionalisme? Semangat anak muda. Jadi gini, jujur aja, semenjak ada diorama ini, yang namanya Dinas Perpustakaan dan Archive Daerah, yang tadinya itu mungkin tidak banyak dikunjungi oleh anak muda, tidak banyak anak muda yang kemudian konsen mencari arsip, mencari data, ya gitu ya, tidak banyak anak muda yang kemudian ingin belajar sejarah gitu ya. Ternyata dengan adanya diorama yang sudah kita bangun dengan latar belakang kita mengkolaborasikan antara seni dan teknologi tadi, ternyata saat ini anak muda itu cenderung tertarik untuk mempelajari sejarah, ya, yang nantinya pasti akan tumbuh nasionalisme, karena di dalam diorama sendiri kita juga menampilkan aspek tentang perjuangan di sini. Jadi memang saat ini hampir 80% kunjungan diorama Arsip Jogja itu didominasi oleh anak muda, baik anak sekolah, mahasiswa maupun mungkin orang dewasa yang masih berjiwa muda. Jadi memang tingkat kunjungannya lebih ke anak muda. Jadi kalau kemudian anak muda yang habis nonton diorama itu ketertarikannya luar biasa. Jadi saya ibaratkan begini, diorama itu seperti halnya etalase pada sebuah toko, gitu ya. Jadi yang disajikan di etalase itu tidak semua barang yang dia miliki, ya kan? Misalkan ya, di sebuah toko sepatu, yang dipajang hanya satu sampel aja, satu ukuran 37 atau 38 yang normal, gitu ya. Sementara di gudangnya ada ukuran 36 sampai 42, gitu kan? Sama dengan hanya di sini. Di diorama itu yang kami tampilkan tuh mungkin hanya 5 sampai 10% aja kasan arsip kita yang menarik, gitu ya. Sementara yang lainnya, yang 90% lainnya masih kita simpan di mana? Di depo arsip lantai 4 dan 5. Nah, untuk menelusuri lebih jauh, teman-teman setelah nonton diorama biasanya ke sini, ke ruang layanan ini, ingin mengakses arsipnya yang lebih lengkap. Karena tadi misalkan tertarik nih di ruang 17, ruang bencana. Ada yang kemudian yang anak muda pengen mengetahui, mungkin tahun 2006 mereka saat itu masih kecil gitu ya, kemudian pengen tahu nih, Bu, saya pengen melihat arsip-arsip lain tentang bencana gempa bumi dan erupsi Merapi. Ada di sini dan bisa kita sajikan secara lengkap di sini. Nah, itulah yang kemudian kenapa sekarang ini ketika anak muda sudah masuk ke diorama, kecenderungan itu untuk mempelajari sejarah itu lebih besar. Bahkan kita banyak sekali sekarang ini kunjungan-kunjungan kelas sejarah gitu ya. Bahkan tidak hanya kelas sejarah ya. Jadi memang anak muda itu kemudian dari kampus-kampus, dari sekolah-sekolah itu ingin mengunjungi diorama, ingin mengetahui sejarah Yogyakarta. Karena secara sejarah memang Jogja ini mempunyai peran yang luar biasa untuk Indonesia. Tadi Anda lihat di ruang 11 ya, di ruang 11 bagaimana kontribusi Jogja untuk Indonesia. Bagaimana dulu ibu kota RI kenapa dipindah ke Yogyakarta? Karena apa? Jogja ini adalah kota perjuangan, kota revolusi yang membantu berdiri tegaknya RI. Kalau kita runut ke belakang, Jogja ini sudah negari merdeka sebelum ada Indonesia. Jogja ini sudah ada terlebih dahulu sebelum ada Indonesia. Tapi kan dulu sifatnya kerajaan. Kemudian dari sinilah kemudian ada kelegowoan Sultan Habis IX untuk bergabung ke RI. Jadi kalau kita runut ke belakang masa perjuangan kebangkitan itu ya, ada perkumpulan Budi Utomo, itu kan memang dari perkumpulan dari masing-masing daerah berkumpul jadi satu, yang kemudian punya niat khusus untuk membentuk suatu negara. Nah, Jogja ini yang kemudian ikut andil memfasilitasi. Jadi memang luar biasa sekali. Jadi saat ini kalau ingin belajar sejarah dengan cara yang singkat, dengan cara yang asik, mereka banyakkan masuk ke diorama.